เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดKita berikan tepuk tangan bagi firman Tuhan hari ini. Amin. Kalau saudara lihat video tadi, perasaannya gimana? Sedih? Gembira? Saudara terbayang ayam tadi? Membagi uang? Semua jadi satu. Sebelumnya, saya minta tidak mengurangi rasa hormat. Saya buka masker saya, tapi masih tetap dalam SOP. Firman hari ini, saya akan membawakan untuk saudara apa yang telah kita belajar beberapa minggu yang lalu. Kita belajar tentang, masih ingat, meja saya ingat kan sudah tak ada pastor, masih ada lagi. Dan cerita yang terakhir adalah, siapa yang duduk di sini? Saya. Ada dua versi ya. Yang terakhir ceritanya adalah Pilatus dengan Herodes yang duduk di sini, tapi dengan tujuan yang salah, yaitu menyalibkan Tuhan Yesus. Dan jikalau kita masih ada kesempatan lagi duduk di sini, apa yang saudara akan perbincangkan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus? Meja ini kan untuk dua, adalah berbicara antara kita dengan Tuhan Yesus. Saudara tahu, Tuhan sangat baik pada kita. Amin. Tetapi kadang kita yang tidak tahu rencana Tuhan. Pada malam hari ini, saya akan membawakan firman yaitu secara posisi, maksudnya tahu kalau ada satu posisi, ada satu tempat kan, ada satu keadaan, atau secara de jure, secara hukum,
kita adalah anak dari Bapa di surga. Betul? Kita adalah ahli waris yang berhak mewarisi segala kekayaan dari Bapa. Tapi, secara faktanya, de facto, kita tidak menikmati berkat itu. Karena kita harus melangkah, maksudnya melangkah dengan iman. Di dalam perjanjian berkat untuk meraih berkat yang Tuhan sediakan, ada 3 cara yang Tuhan memberkati kita. Pada kenyataannya kadang susah kan untuk kita betul-betul mengikuti apa yang jalan Tuhan mau kan. Yang pertama, Tuhan memberkati kita dengan cara berjanji. Siapa yang pernah mendapatkan janji? Janji dari saudara kita, teman-teman kita, bahkan majikan kita. Jadi, bukan tergantung dengan mood. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia tak tergantung dengan mood. Kalau teman-teman kita kadang berjanji, dia tergantung dengan mood. Kalau Tuhan berjanji dengan kita, berkati enggak ya? Esok aja lah. Saudara kecewa enggak? Kecewa. Tuhan enggak gitu. Dan kalau dia berjanji, dia pasti menepati. Yang kedua, Tuhan memberkati bukan hanya dengan sebuah perjanjian, tapi dengan sumpah. Orang berjanji saja. Dengan sumpah masih mengecewakan. Tuhan memberkati dengan sebuah perjanjian tapi dengan sumpah untuk menegaskan bahwa Tuhan benar-benar niat. Tahu ada niat maksudnya. Betul-betul. Dan sumpah itu tidak boleh dibatalkan oleh manusia, tidak boleh dibatasi oleh krisis, dan tidak boleh dibatasi dengan sistem apapun. Kalau sumpahnya Tuhan Yesus, sumpahnya Tuhan, yang kita percaya, yang kita sembah, tidak akan terbatalkan. Dan akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana Tuhan memberkati kita? Dia memberkati berkat itu bukan terus dibagi. Betul. Tapi dia memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara bangun tidur, berdoa, tapi kalau tak bekerja, itu cakap tadi, uang terus digolekkan. Bumbung tiba-tiba terbuka, lepas itu duit jatuh. Ada 7 kekuatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Yang pertama adalah kekuatan untuk mengelola. Mengelola itu maksudnya gimana? Mengelola itu menguruskan, mengurus. Nah, kekuatan kita untuk mengurus. Kalau saudara pergi ke, mungkin ada ternampak signboard, pengurus atau perundingan keuangan. Maksudnya dia adalah mengurus keuangan kita.
kita boleh berbincang di situ. Yang kedua, kekuatan untuk memberi. 3, kekuatan untuk bekerja. Keempat, kekuatan hikmat. Kelima, kekuatan bergantung kepada Tuhan. Keenam, kekuatan berkata-kata. Ketujuh, kekuatan bersyukur. Dari tema yang 7 kekuatan tadi yang Tuhan berikan kepada kita, saya ambil salah satunya saja, yaitu kekuatan untuk menguruskan. Bukan maksudnya menguruskan kurus, bukan. Mengelola. Nah. Kalau kita ada uang, bagaimana cara menguruskannya? Kan ada itu ya katanya saya tadi, ada sembot, situ apa? Merunding untuk pengurusan keuangan ataupun perunding hartanah. Nah, sini saya bawa saudara untuk kekuatan untuk mengelola atau menguruskan uang itu tadi. Kita kan diberkati Tuhan kan. Tadi dari awal tadi saya berbicara, saya menjelaskan bahwa sebetulnya kita ini adalah anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga. Jadi kita orang kaya. Tapi kenyataannya kita belum. Ada yang sudah kaya, tapi ada yang belum. Saya mau bertanya sekarang nih. Menguruskan keuangan tuh senang ke tidak? Siapa yang kata senang, angkat tangan. Yang kata menguruskan keuangan itu susah, angkat tangan. Yang berkata menguruskan uang itu senang-senang susah, angkat kedua tangan. Kalau menguruskan keuangan itu senang, banyak company-company yang daripada enterprise sudah akan jadi sendirian berhad. Company-company kecil akan jadi company besar, company raksasa. Betul. Jadi menguruskan keuangan tuh senang ke? Senang ke susah? Karena Yesus berkata, siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil akan diberikan perkara-perkara yang besar. Dan kalau mengelola keuangan mudah, tak akan ada company-company besar yang akan bankrupt ataupun kolaps. Kalau saudara lihat di sekarang, kemarin saya ada buat kerja, install internet. Saya lihat sepanjang jalan tuh banyak. Itu dulu ada pusat kecantikan, ada tempat cuci kereta, ada aksesoris. Banyak situ semua tuh jalan tuh. Sekarang sudah banyak tutup. Ya kita tahu pasal keadaan COVID kan. Okay. Ternyata Alkitab pun mengajarkan kelolalah keuangan dengan baik. Kita sama-sama buka dalam Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bicara tentang pemuritan atau firman Tuhan sepanjang kita di gereja, pastor banyak berkhotbah kan dengan kita. Bagaimana pastor mengkhotbahkan kita tentang penginjilan, mendoakan orang sakit,
mengusir berhala, membuang berhala, mendoakan kesembuhan. Tetapi Yesus juga mengajarkan kita tentang keuangan. Salah satu contohnya ketika Yesus khotbah di bukit. Ketika Yesus khotbah di bukit, ada sekitar 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan. Tidak termasuk anak-anak. Dan jangan salah, zaman dulu bukan tak ada suster, nurse. Ada. Yang ikut Tuhan Yesus masa itu bukan hanya orang miskin, ada orang kaya. Jadi kalau dia orang kaya, dia ikut, dia mesti ada bawa pembantu dia. Betul. Jadi kurang-kurang kita cakap 15.000. Banyak tak kalau orang 15.000? Kalau 5.000 saja sudah banyak, kalau 15.000 banyak. Betul-betul banyak. Yesus mengumpulkan murid-murid, dia cakap apa? Kamu harus kasih makan di orang. Itu berbicara tentang keuangan. Kalau sudah namanya memberi makan, itu bukan kesembuhan. Macam mana 15.000 harus dikasih makan? Semua berkumpul, bilang, kau ada duit? Tak ada. Tanya lagi, kamu ada duit? Tak ada, boro-boro, tak ada. Belum gaji. Lepas itu dia bilang gini, asal Yesus yang nyuruh, kan Tuhan Yesus yang nyuruh, kasih makan di orang semua. Pasal Yesus yang nyuruh, dia pun dikasih visi. Dia pun bertanya, siapa yang ada makanan di sini? Kita cari roti-roti, ikan-ikan. Betul? Dapatnya akhirnya dua ikan dengan 5 roti. Jangan terbalik. 5 ikan, 2 roti. Pasal kalau di Sabah, di Sarawak banyak kan ikan. Roti kurang. Tapi yang di situ adalah 2 ikan dan 5 roti. Kita pun tidak tahu ikan apa hari itu. Yang kasih pun siapa? Anak kecil kan? Saya uncle, ada ikan. Takkan ikan hiu. Tak mungkin kan? Kalau ikan itu dari Sarawak mungkin ikan apa? Empurau. Ikan empurau. Kalau ikan itu daripada Sabah, ikan bilis mata biru. Aduh kecilnya. Dapat 2. Jadi modal dapat 7. Dapat 7 tapi mau kasih 15.000. Kalau langsung ditanya, siapa yang mau ikan, siapa mau roti? Bergaduh. Adanya dapatnya 7 saja, mau dikasih 15.000. Akhirnya gimana? Diangkat pada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Oke. Lepas itu, cara pendistribusiannya gimana? Yang gemuk-gemuk, kumpul 50 orang. Yang kurus-kurus, sorry ya, saya pun gemuk juga, tak apa. Yang kurus-kurus kumpul 100 orang. Akhirnya semua terdistribusi, semua dapat kan. Berkat tadi dikelola, dibagikan, semua dapat. Bahkan ada sisa. Tanya. Yang sisa kepala kumpulkan. Yang sisa duri kumpulkan. Yang sisa ekor kumpulkan jadi ikan lagi. Bukan. Tapi dari situ pengelolaan, cara pemberian tadi, pengagihannya betul. Semua dapat, bahkan ada bagi.
Kalau kita mendapat keuntungan, kita sudah membayar perpuluhan, baginya jangan untuk beli. Jangan untuk beli yang kita suka saja. Kita beli tas, kita beli kasut, kita beli baju. Bukan. Marah. Ini kan hanya contoh. Kalau kita sudah diberkati, ada kelebihannya, ya kita kelola. Bukan kita ada lebih, lepas itu kita beli kasut baru, baju baru. Betul? Nah, jangan marah. Ha? Untuk mengelola keuangan secara baik, kita harus perlu yang namanya juga setia. Berbicara soal kesetiaan, mari kita sama-sama buka di dalam Lukas 6 ayat 10. Sekarang baru masuk firman dia. Lukas 16 ayat 10. Ada? Kalau tak ada saya baca. Oke. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, walaupun kita masih di peringkat pekerja, kita jangan lupa. Ketika kita menerima 100, jangan pernah lupa karena kalau kita mengelola banyak, tak akan ada orang kaya itu jadi bankrupt. Dan kalaupun kita kaya, apakah anak-anak yang kita bagi uang yang banyak boleh mengelola dengan baik? Selalu ingatkan bahwa, contoh kalau kita dapatnya 100%, 100%-an. Kita bagi ke Tuhan berapa? Tuhan? Jawab yang kuat sikit. Tak dengar? 10%. Jadilah seperti imanmu ya. Amin. Tuhan 10%. Itu harus. Karena 100% ini pun adalah dari Tuhan. Betul. Yang kedua, kan kalau kita sudah dapat gajian, kita harus apa tadi? Benih. Benih tahu benih? Kalau tak tahu benih, saya bagi satu contoh. Ini limau. Biji. Benih tuh, kalau sebelum jadi pokok, mesti akan ada benih dulu. Betul? Benih berbicara tentang menabur. Betul. Ini limau. Ya. Semua bulan ini mesti nampak limau kan. Dekat depan, dah tutup sekarang. Hari itu, kat sana banyak limau. Nanti saudara baru tahu. Just. Limau ini tak stres. Dan yang petani limau pun tak stres. Tapi yang jadi stres, petani limau tadi, kalau kita makan limau ini, tahu benihnya tadi? Bijinya tadi, kita makan sekali. Harus tahu, limau nih, sampai saudara berpulang kepada Tuhan, limau tetap ada. Tetapi kalau bijinya tadi saudara makan, saudara telan semua, tak akan ada limau lagi. Itulah namanya menabur. Dan saudara tahu, kalau saudara menabur ini tadi di tanah yang subur,
Sorry ya, Lina. Dia akan tumbuh dan berbuah. Dan lagi stres lagi, tukang kebun limau tadi, kalau semua dah tak ada biji, semua tak ada, dengan kulitnya semua saudara makan. Dah tak ada yang tersisa. Betul. Demi jemaat, telan biji limau. Benih. Lepas itu, untuk siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Kenapa untuk diri sendiri? Siapa yang mau umur panjang? Semua mau umur panjang? Mau. Tapi karena perlu tahu, semakin kita umur panjang, semakin banyak aksesoris yang kita pakai. Contohnya, ubak mata, ubak gula, akik pinggang, itu perlu biaya. Takkan semua itu boleh ditanam di belakang rumah? Tak kan? Saudara kena spendkan juga untuk diri sendiri. Yang keempat adalah dana darurat. Kenapa dana darurat? Sekurang-kurangnya dana darurat nih adalah kita punya 6 kali gaji. 6 kali gaji kita harus simpan. Gereja ini ada dana darurat. Kalau diperlukan, dana itu tak boleh dikorek apa-apa. Tak boleh diusik. Kalau kita ada darurat, dana itu ada. Yang kelima, apa lagi? Nampak? Asuransi, insurans. Saya tulis asuransi ya. Asuransi kenapa perlu? Tadi saudara lihat video tadi. Video yang tadi, itu saya dapat sebenarnya sebuah video untuk insurans. Lah kalau kereta saudara pun saudara asuransi, rumah pun pakai insurans, takkan badan tadi insurans. Ketika kemarin saya masuk hospital, saya tak pakai insurans, baru 3 hari, berapa ribu? 15.000. Kalau gaji saya 1 bulan baru 2.000, kena 15.000, habis tak 6 kali gaji? Habis. Yang keenam adalah pokok. Pokok nih makan minum kita lah. Makan minum kita. 7, rekreasi. Rekreasi itu apa? Makan angin. Ini paling suka. Betul. Lagi mau Pak Raya, mau cuti panjang, semua ini paling besar kalau tulisannya. Betul. Ini paling besar. Padahal kalau kita dapat gaji, saudara tak pikir nih. Ini mungkin saudara langsung tolak kan. Ini saudara tak pikir. Ini saudara tak pikir. Ini saudara tak pikir. Tapi ini paling besar. Betul. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Lepas rekreasi adalah hobi. Kesukaan kita. Kita spendkan masa 1 bulan 1 kali pergi mancing. Yang suka futsal, olahraga futsal. Tuh. Yang istrinya suka makan, ajak makan. Harus. 9, pendidikan. Ini pendidikan.
Pendidikan untuk kita mengelola keuangan. Saudara tahu, kalau saudara tahu, saya selain baca Alkitab, selain baca Alkitab saya pun baca juga ilmu-ilmu tentang ekonomi. Ekonomi apa yang bagus di tahun 2022 ini. Saya baca semua. Itu namanya pendidikan. Di Jepun ke Jepang ke Jepang. Sana sudah revolusi industri yang keberapa? Kita di sini masih ambil kereta di sana. Jujurlah, engine kita tak boleh buat sendiri. Contoh, ada pendidikan diinfo dengan member-member. Bayar tak? Bayar. Bayar. Bayarnya berapa? 1.000. 1.000. Saya kalau ada member yang pandai-pandai, saya belanja dia orang makan. Dia orang belanja, kita belanja dia makan, dia pun suka, dia senang, ilmunya semua keluar. Kita pun ikut pandai. Ini beli nasi lemak 1 bungkus dimakan 2 orang. Jom kita makan 2 orang. Ilmunya tak keluar. Bukan rasuah, bukan. Sorry ya pastor, tadi saya sebenarnya menang ajak makan pastor. Tapi pastor hari ini puasa. Oke, yang berikutnya adalah setia kepada mamon yang tidak jujur. Lukas 16 ayat yang 11. Mamon ini berbicara dengan apa? Lukas 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon itu uang. Mamon, kan selalu kita baca mamon. Mamon itu apa sebenarnya? Saya pernah berbicara dengan seorang pastor juga, bukan pastor sini. Bicara dengan mamon. Jangan sampai Pak Yus, dia panggil saya Pak Yus, diperalat oleh mamon. Maksudnya saya diperalat oleh uang, menjadi kesombongan. Mamon itu uang. Dia suka menipu kita. Betul gak? Kalau saudara uangnya banyak, jantungnya gimana? Geduk macam suka. Tapi kalau uangnya udah sedikit, macam mana jantungnya tuh? Macam disco ya? Geduk. Nah, cepat sampai ke ICU. Kalau uangnya banyak kita hati gembira, suka ketawa sendiri-sendiri. Betul tak? Tapi kalau uangnya sedikit, nampak daripada muka, sedih. Kita tengok mukanya sedih, tak ada uang. Uang menipu. Kita ditipu dengan uang. Sedih kita bukan karena uang sebetulnya. Harusnya tak boleh karena uang kita sedih. Karena uang kita gembira. Kita harus jadikan uang itu sebagai hamba kita. Jangan kita dihambakan oleh uang. Terbalik. Saudara sedih sukanya karena uang. Betul? Ya. Kalau saudara bingung pasal uang semua, mamon sudah menguasai saudara. Tapi kalau saudara sudah betul-betul settle dengan uang tadi, maka Tuhan yang tinggal di dalam hati saudara, ya Tuhan itu adalah mata air. Sumbernya kan. Sumbernya uang daripada siapa? Daripada Tuhan. Tapi kita pikirnya adalah sungainya saja. Mata airnya yang punya Tuhan, tapi saudara pikirnya yang sungainya saja. Kalau saudara hidup benar di dalam Tuhan,
uang tadi tak perlu dibagi alamat, dia terus pergi kepada saudara. Betul tak? Sekarang sampai yang ketiga. Poin yang ketiga. Setia dalam harta orang lain. Tadi setia dalam mamon yang tidak jujur. Jadi sekarang setia ke dalam harta orang lain. Lukas 16 ayat yang ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi sekarang yang kerjanya masih ngitungin duitnya bos, bawain keretanya bos, teringin punya rumah sendiri, kereta sendiri, harta sendiri. Harta orang lain itu apa sih? Kan dikatakan sini tadi, setia kepada dalam harta orang lain. Harta orang lain yang masih kita pinjam. Contohnya sewa rumah. Kita mula-mula masuk, rumahnya bersih semua kan, cantik, putih. Kita udah duduk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Dari putih udah keluar warnanya jadi kuning gading. Upil banyak. Minta maaf. Anak-anak conteng-conteng semua, penuh dengan tinta semua. Kita keluar, warna rumah yang dari putih jadi gading. Itu harta orang lain, kita pun tak boleh jaga. Macam mana kalau dia rumah itu jadi hak milik kita? Betul? Kereta yang dipinjamkan orang lain. Gantungan baju ada 4 dalam. Kasut olahraga semua masuk. Tuala semua masuk. Macam mana kalau punya rumah sendiri, dah macam campervan. Apa campervan? Yang van ada dalam ada tempat mandi lah, tilam semua ada. Betul? Hutang dengan saudara, macam kadang kita berhutang dengan kawan, itu harta orang lain. Kena bayar semula. Sering terjadi nih. Kita sudah hutang dengan saudara kita, sudah diberkati, istrinya bilang, "Pak, balikin dong utangnya tuh dengan saudara." Saudara kita udah kaya. Lah kalau saudaranya semua 20 macam tuh, kasihan kan yang utangin. Betul? Karena uang kadang dalam persaudaraan bergaduh. Ya karena macam nih, dia tak pandai mengelola. Siapa sih orang yang ingin susah? Tak ada kan? Tak ada orang mau susah. Ada yang pernah nagih sampai stres, nagih utang. Haknya hak kita. Sampai cakap dengan pastor, "Pastor tolong dukung dalam doa. Supaya dilembutkan hatinya. Lututnya gemetar. Dan segera membayar kalau ditagih." Haknya hak kita, tapi kadang sampai stres. Itu adalah harta orang lain. Okay. Yang terakhir, hal yang terpenting dalam pengelolaan keuangan adalah prioritas. Kita sama-sama buka dalam 1 Timotius, sudah mau berakhir. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. Ini prioritasnya sebenarnya. Oke. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Sebetulnya prioritas kita tuh hidup, kita ada pakaian, ada makanan cukup kan? Betul lah. Tetapi mereka yang ingin kaya, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan,
ke dalam jerat. Masuk showroom. Masuk showroom kereta. Cantiknya kereta gitu. Temenung gak situ. Salesnya datang. Kenapa temenung sih? Kan ada bunga 0% 12 kali. Maksudnya ambil dulu. Kalau bayarannya ada 500, tak perlu bunga sampai 1 tahun. Itu jerat. Tapi kalau saudara sudah cukup, mampu, ambil gak apa-apa. Yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Dan prioritasnya tadi sudah salah. Jarang orang bergaduh karena beli beras. Ya, jangan beli beras terus dong. Jarang kan? Beras mesti perlu. Suaminya cakap, yang jangan beli beras terus dong. Jarang bergaduh. Tetapi karena beli selain beras. Kenapa saya bawa firman prioritas? Fokus-fokus. Kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 9 sampai 11 adalah doa Bapa kami. Prioritasnya gimana? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kan makanan yang secukupnya. Bukannya berlimpah-limpah sampai kita tak habis. Kadang kalau suami bagi belanja bulanan kurang, Pak, tak cukup nih belanja 1 bulan. Tuhan sudah ajarkan, belanja harian. Kalau firman itu kita baca hari ini, kan secukupnya. Esok ada makanan tak? Ada tak? Kalau tak ada ya baca lagi, berdoa lagi. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya. Maknanya setiap hari kan. Jadi kita harus belanja hari-hari. Jangan marah dengan suami. Hari ini saya tolong suami-suami. Tuhan pun ajarkan belanja harian. Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam Kristus Yesus. Tak bercakap menurut keinginan kamu kan. Tapi secara kebutuhan kamu. Kalau secara keinginan kamu banyak keinginan kita nih. Tetapi kebutuhan kita, ya Tuhan bagikan apa yang secukupnya. Kebutuhan kamu hari ini. Kamu jangan minta yang lebih-lebih. Nanti kamu gak mampu untuk mengelola. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Betul. Tapi orang yang benar. Kalau saudara melihat orang minta-minta, jangan dihakimi. Janji Tuhan kita cukup makan, kita cukup pakai. Pengelolaan yang benar adalah kalau kita utamakan yang utama. Yang paling terakhir, saya berbicara soal kredit. Saya undang wasit tim untuk naik ke depan. Saya berbicara sedikit tentang kredit. Boleh kredit tak? Boleh utang tak? Takut jawaban. Takut jawab. Boleh? Boleh. Siapa cakap tak boleh utang? Firman Tuhan mengatakan sebetulnya kamu akan memberi pinjam, maknanya ada yang meminjam. Kalau ada yang memberi pinjam, maknanya ada yang meminjam. Kredit ini adalah
pembayaran yang secara bertahap. 2017 pihak bank memberikan satu kira macam undang-undang, orang boleh kredit dibatasi adalah 30%. 2017. Kalau gaji kita 2017 rata-rata kita boleh punya gaji berapa? Agak-agak 2.000. Kalau gaji 2.000, 30% kita boleh utang adalah 30% dari 2.600. Tetapi dilepaskan 30%, utang 600, sebetulnya baginya masih kita hidup layak. Dan bunga bank ternyata terjadi banyak kredit jam, tak boleh bayar angsuran dia. 2018 diturunkan 25%. Jadi bayaran adalah utang kita boleh 500 kredit. Siapa punya kredit? Ada? Siapa ada? Saya tak ada. 2018 kita boleh utang 25% dari 2.000. Tapi orang Kristen, saya berkata di sini pasal di gereja, saya kata orang Kristen lah. Kalau saya kata anak Tuhan, ini adalah utang yang pertama. Dan seterusnya diutang lagi, 25% lagi, 500 lagi. Gajinya 2.000. Tapi dia kredit yang pertama sudah 500. Kredit yang kedua sudah 500 lagi, sudah 1.000. Dan seterusnya. Sampai setiap bulan baginya tinggal berapa? 300. Hidup layak tak satu bulan 300? Tak layak. Betul. Karena mereka lupa prioritas. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Betul. Doa saya, biar semua yang hadir di sini, biarlah saudara menjadi pengelola-pengelola keuangan dengan baik dan benar. Kita sama-sama bangkit berdiri dan saya ingin membawa saudara untuk menyembah. Data Roh Kudus tadi yang chorus. Satu yang ku bersekutu denganmu, bila tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamal Bawaku lebih lagi
Allah yang senantiasa mengubahkan kehidupan kami. Jadikan kami anak-Mu yang senantiasa memprioritaskan apa yang perlu. Ajarkan kepada kami supaya mendahulukan apa itu prioritas. Ajarkan kami untuk mengelola, ajarkan kami untuk pandai memelihara keluarga kami, hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini, dan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan bagi kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang menuntun kami, dan kami tidak akan tersesat. Dan Tuhan, terima kasih bila kami punya Allah seperti Engkau. Jadilah Engkau Allah sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Jadilah Engkau Allah kepala dalam rumah kami, Tuhan. Jadilah Engkau pengelola keuangan dalam hati kami, supaya kami tidak akan meminta-minta. Karena kami percaya Engkau menjadikan kami anak-Mu, ahli waris-Mu, yang Engkau berkati sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita ucapkan amin.